Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, untuk pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar untuk menentukan panjang sisi yang belum diketahui pada bangun datar yang sebangun. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai syarat bangun datar yang saling sebangun. Yang pertama, yaitu perbandingan panjang sisi yang bersesuaiannya sama atau sebanding. Nah, yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, di sini Miss punya persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH. Dapat dilihat panjang AB diketahui 6 cm dan panjang BC itu 4 cm. Kemudian panjang EF ya, untuk persegi panjang yang EFGH panjangnya itu adalah 12 cm. Untuk sisi HE atau ini lebarnya 8 cm. Nah, yang ingin kita ketahui sekarang apakah bangun persegi panjang ini ya, itu sebangun atau tidak. Nah, kemarin kita sudah belajar inti dari kesebangunan adalah kita membandingkan yang sama, yang bersesuaian. Kalau panjang kita sesuaikan atau kita bandingkan dengan yang panjang, lebar dengan yang lebar. Kita tuliskan ya. Di sini ada AB. Kalau AB ini kan panjang nih. Panjang AB, maka kita bandingkannya juga dengan yang panjang EF. Nah, ya. Coba sekarang yang perbandingan lebarnya. Untuk perbandingan lebar itu BC per lebar yang bawah ini yang persegi panjang FGH, lebarnya adalah FG. Nah, dapat kita lihat AB-nya 6 per EF-nya 12 sama dengan BC. BC-nya 4 per FG. FG itu panjangnya sama dengan HE 8. Nah, kita coba sederhanakan. 6 per 12 itu masing-masing dibagi 6. 1, 12 dibagi 6, 2. Ini masing-masing dibagi 4. Hasilnya 1, ini hasilnya 2. Nah, kita sederhanakan sama-sama 1 per 2, 1 per 2 ya. Jadi panjang sisi yang bersesuaian sama atau sebanding. Ini yang ukuran panjang, ini yang lebar, sama-sama setengah. Maka dapat kita katakan bahwa persegi panjang ini ABCD dan EFGH itu adalah sebangun. Pada contoh yang berikut, Miss punya dua persegi panjang ABCD dan EFGH. Namun di persegi panjang EFGH kita belum tahu nih ya ukuran panjang persegi panjangnya. Nah, di sini soalnya diketahui persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang EFGH. Tentukan panjang EF. Nah, panjang EF-nya nih yang ditanyakan ya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, karena infonya adalah dua persegi panjang ini sebangun, maka kita bisa pakai konsep kesebangunan, yaitu kita membandingkan ukuran atau panjang sisi yang saling bersesuaian. Panjang akan kita bandingkan dengan panjang, lebar akan kita bandingkan dengan lebar. Dapat kita tuliskan rumusnya ya, atau persamaannya AB per, ini panjang ya, AB per panjang di sini EF sama dengan lebarnya sekarang BC ya, BC kita bandingkan dengan FG, lebar dengan lebar ya. Kemudian masukin nilainya atau substitusi AB, panjang AB-nya 6 per EF, EF-nya belum diketahui, kita tuliskan tetap EF sama dengan BC, BC-nya 4 per FG, FG-nya ini sama dengan panjang EH, itu 8. Nah, sudah seperti ini, kita selesaikannya dengan perkalian silang ya. EF kali 4 sama dengan 4 dikali EF sama dengan 6 dikali 8. 6 dikali 8, jadi EF-nya itu sama dengan perkalian, lawannya bagi ya. Nah, jadi 6 dikali 8, 4-nya pindah jadi pembagian per 4. Sehingga nilai EF-nya itu sama dengan 8 bagi 4, 2. 6 dikali 2, 12 cm. Nah, jadi kita sudah dapatkan ya, panjang EF sama dengan 12 cm. Mudah ya? Contoh selanjutnya,
Diketahui persegi panjang KLMN sebangun dengan persegi panjang PQRS. Tentukan panjang QR. Nah, di sini ada infonya ya. Persegi panjang KLMN itu panjang KL-nya 12, panjang LM-nya 9 cm. Sedangkan persegi panjang PQRS, panjang PQ-nya 8 cm. Nah, yang ditanyakan adalah panjang QR. Nah, selanjutnya untuk memudahkan, misal ini namakan persegi panjang 1, ini persegi panjang 2 ya. Nah, berarti kita buat persamaannya. Ingat untuk konsep kesebangunan atau sebangun, panjang sisi yang bersesuaian. Yang pertama misalnya Miss mau membandingkan panjangnya dulu. Jadi di sini panjangnya adalah panjang KL per sini panjangnya adalah PQ, berarti per PQ. Sama dengan lebarnya sekarang ya. Tadi ini panjang, yang sekarang lebarnya. Nah, lebarnya LM. Ingat ya, karena tadi untuk ukuran panjangnya ini KL persegi panjang yang pertama duluan, maka lebarnya juga harus persegi panjang yang pertama. Nggak boleh di sini kamu tulis QR duluan. Ya, harus LM per QR. Nah, selanjutnya substitusi nilai-nilainya. KL panjangnya 12 per PQ 8 sama dengan LM 9 per QR-nya yang ditanyakan. Pecahan sama dengan pecahan ya. Kita kali silang. 12 dikali QR sama dengan 8 dikali 9. Ya. Jadi QR-nya sama dengan kalian ya, jadi pembagian 12 atasnya 8 dikali 9. QR sama dengan 8 sama 12 kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 4, ini hasilnya 2, ini hasilnya 3. Kemudian 9 dibagi 3, hasilnya 3. 2 dikali 3, 6. Jadi kita dapatkan panjang QR itu sama dengan 6 cm. Insya Allah mudah ya. Jika memang masih merasa kesulitan, kalian boleh langsung chat Miss-nya. Contoh selanjutnya, ini adalah bentuknya segitiga ya. Segitiga yang saling sebangun. Diketahui segitiga RST sebangun dengan segitiga PQR. Nah, bagaimana mengerjakannya? Konsep kesebangunan awal itu berlaku untuk semua bangun datar, baik itu persegi panjang, trapesium, begitupun dengan segitiga. Itu bisa dipakai konsep yang awal kita pelajari. Ya, jadi panjang sisi yang bersesuaian. Kita cari mana yang saling bersesuaian. Jika kita mau bandingkan misalnya pertama alasnya dulu ya. Ini kita namakan alas, ini alas, ini segitiga pertama, ini yang kedua. Maka kalau kita bandingkan alas ya dengan si alas, RS ya, kita tuliskan RS per PQ. Nah, sama dengan sekarang kita bandingkan tingginya, ST dibanding QR. Ya, jadi sama intinya ya, harus konsisten. Apanya dulu yang dibandingkan? Kalau alas ya dengan alas, kalau tinggi dengan tinggi. Dan kalau yang di pertama ini, yang atasnya ini adalah RS ini adalah alas segitiga pertama, maka yang di atas ini juga milik yang segitiga pertama. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita substitusi. RS itu panjangnya 6 per PQ. PQ panjangnya yang ditanyakan ya, belum diketahui, sama dengan ST. ST itu 8 per QR. QR 12. Nah, kali silang. PQ dikali 8, hasilnya 8 dikali PQ sama dengan 6 dikali 12. Nah, sama dengan PQ itu kali lawannya bagi ya, jadi 8-nya di bawah. 6 dikali 12. Kita sederhanakan. 12 dan 8 masing-masing kita bagi 4. Ini hasilnya 3, 12 dibagi 4 3, 8 dibagi 4 2.
Nah, selanjutnya 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sehingga nilai PQ-nya adalah 3 dikali 3, 9 cm. Jadi, didapatkan panjang PQ itu sama dengan 9 cm. Seperti itu ya. Intinya kesebangunan itu ada dua ya konsepnya. Yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian itu sama. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian juga sama ya. Itu berlaku untuk semua bangun datar. Oke, baiklah. Sepertinya cukup sekilas ya, pokoknya ini info awal saja terkait kesebangunan ya. Nanti kita akan sama-sama bahas kembali di kelas. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan nanti ya. Oke, cukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.